Jangan macam-macam. Anda telah membangun harimau tidur. Kami akan buat goncang nanti dunia ini gara-gara sampai. Ini yang diingkari oleh kelompok-kelompok dajjal iman ini. Ini kitab Abnaul Imam yang kemarin Pak Muhdor marah-marah sama saya tuh. Imaduddin Dajjal. Ini kitabnya ada, kitab abad keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu baru-baru ini Bapak Muhdor Al-Hamid ini katanya menemukan kitab dari abad keempat yang bahwasanya yaitu Ubaidillah ini bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun teman-teman, ternyata ya kitab tersebut itu adalah kitab palsu. Dengan PD-nya Bapak Muhdor Al-Hamid ini mengatakan bahwasanya ini kitab dari abad keempat. Mana Kiai Imad Dajjal? La haula wala quwata illa billah. Dengan PD-nya teman-teman. Lalu kemudian Bapak Muhdor ini mengatakan kita kasih shock terapi tegangan tinggi. Nih kelompok Imad Dajjal. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti inikah ya yang mengaku cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita harus membersihkan, yaitu dari kelompok yang dimana mereka ini mengaku cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengotori zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kaum muslimin akan memandang, oh seperti ini ya cucu Nabi. La haula wala quwata illa billah. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video. Ini yang diingkari oleh kelompok-kelompok dajjal iman ini. Ini kitab abad keempat, jangan main-main. Ini kitab abad keempat. Jangan main-main dengan kitab ini. Ini pegangan para kiai, pegangan kiai sepuh. Makanya mereka tidak ragu lagi dengan para habaib Alawiyin. Alawiyin dari mana Habib? Sayyidil Imam Abdullah punya anak, salah satunya Alwi. Paham tidak? Paham tidak? Dari Alawiyin ini pecah. Ini saya tunjukkan. Ya, Asgaf itu dari Alawiyin. Bin Syihab dari Alawiyin. Bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Alawiyin. Al-Haddad dari Alawiyin. Al-Hamid dari Alawiyin. Al-Attas dari Alawiyin. Al-Jufri dari Alawiyin. Hashim dari Alawiyin. Banyak para hampir mayoritas wali-wali di Indonesia ini, di dunia ini 60-70% Alawiyun. Wali-wali ya. Ini yang dinafikan, ini yang diingkari. Jadi biadab itu kelompok-kelompok iman. Saya berjanji nanti saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi. Jangan macam-macam. Anda telah membangun harimau tidur. Kami akan buat goncang nanti dunia ini gara-gara sampai. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya kitab yang dibaca oleh Bapak Muhdor Al-Hamid yang bahwasanya kitab tersebut itu adalah dari abad keempat. Namun kitab tersebut itu ternyata sudah dibaca 2 tahun yang lalu oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, dan ternyata kitab tersebut adalah kitab palsu. Jadi Bapak Muhdor Al-Hamid ini ya ternyata kena prank. Jadi dengan PD-nya mengatakan demikian, kita kasih shock terapi tegangan tinggi, Imaduddin Dajjal. Kelompok-kelompok mereka ini Dajjal. La haula wala quwata illa billah. Jadi saya semakin yakin teman-teman ya, mereka ini bukan zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa seperti ini ya? Mereka ini kok maksa banget ingin diakui. Bahkan kitab palsu juga mereka bacakan di tempat umum ya. Apakah tidak malu ya? Oke teman-teman, ini jadi ada jawaban yaitu dari Kiai Imaduddin Al-Bantani, yaitu tentang terkait kitab tersebut yang konon katanya dari abad keempat. Mari kita simak videonya. Ada lagi kitab Abnaul Imam fi Misral Sam. Ini kitab Abnaul Imam yang kemarin Pak Muhdor marah-marah sama saya tuh. Imaduddin Dajjal. Ini kitabnya ada, kitab abad keempat. 473 Hijriah. Di sini disebutkan Ubaid sebagai anaknya Ahmad. Kata saya, ini baru bangun orang ini. Saya sudah meneliti kitab itu sudah 2 tahun yang lalu dan sudah sering dibahas oleh orang-orang yang membela Balawi. Tapi ternyata dia mungkin ada yang bisikin. Nih Bib, kitabnya ada tuh. Dia mungkin nggak mengikuti diskusi ini. Akhirnya dengan PD sambil marah-marah,
Mana katanya Iman menantang Ba'lawi? Ini Muhdar Al-Hamid sudah ada. Pakai ini kitabnya. Dikerjain sama temennya dia itu. Ya Allah, kasihan amat dia dikerjain orang. Dia udah pede, kan kitabnya kitab asli bener tuh, kitab yang dicetak. Bahasanya juga Arab. Ya siapa orang yang tidak sekolah itu, orang yang tidak mengerti metodologi penelitian pasti akan langsung. Karena banyak ulama kita juga, kiai-kiai pakai kitab itu. Abnaul Imam bin Misrawasan. Padahal kalau dibaca muqaddimahnya sudah jelas. Jadi kalau kita baca kitab sejarah bapak-bapak, baca muqaddimahnya dulu. Pentahqiq itu kalau kitab masa lalu di muqaddimah itu dia menerangkan bagaimana ini sampai kitab 1000 tahun kok bisa ketemu di saya. Itu dia menerangkan dulu, kitab ini saya temukan begini, metodologi yang saya gunakan adalah sama sekali tidak menambahi. Itu dia akan mengatakan begitu. Kalau misalnya asli, kalau ada yang kosong maka akan saya beri tanda titik 3, titik. Itu ulama-ulama muhakkik yang jujur. Ada juga muhakkik yang bukan tidak jujur, dia merasa mempunyai ilmu tentang apa yang tidak ada itu, misalnya sobek, tapi dia bisa melihat manuskrip yang mirip, kemudian kitabnya beda, tetapi ibarahnya, narasinya sama. Maka kemudian walaupun sobek, dia tambahin, tapi dia beri keterangan dalam footnote bahwa ini diambil dari kitab lain. Seret. Tapi dengan ada di muqaddimah keterangannya. Ada juga yang tidak jujur, seorang muhakkik kitab masa lalu itu, yaitu dia ambil kitab Abnaul Imam itu yang ditulis 199 Hijriah. Tahunnya itu 199 Hijriah. Namanya Imam Toba-Toba. Kemudian dicetak hari ini oleh Yusuf Jamalul Lail. Diberi angka tahun 400 Hijriah. Jadi ulamanya tahun 199 Hijriah, di jilidnya disebutkan 473 apa 37 saya lupa, itu sekitar itu. Kemudian dikatakan ditulis oleh dia dan ditambahi oleh dia Yusuf Jamalul Lail yang hidup sekarang itu, dicetak atas nama ulama masa lalu. Ininya pemalsuannya itu luar biasa. Makanya orang itu kalau baca Abnaul Imam bingung, karena khotnya, komputernya itu sengaja khot yang susah dibaca juga. Coba baca kitab Abnaul Imam, susah dibacanya kitab itu. Kenapa? Supaya orang bosen. Supaya orang bosen dulu, lah yang penting keterangannya, nggak usah, ini mah susah dibacanya. Dan lihat di dalam kitab Abnaul Imam itu, judulnya gede kan, Abnaul Imam bin Misrawasan. Tapi sebenarnya dia tidak terlalu bohong juga. Ada judul kecil di atas Abnaul Imam itu, dia kasih judul kecil, Al-Aqdul Masi. Coba lihat. Itulah sebenarnya nama kitabnya, Al-Aqdul Masi itu, yang dikarang oleh Yusuf Jamalul Lail 1440 Hijriah. Sampai kebingi mati nih sampai kerong tahun. Tapi di dalam kitabnya ditulis abad ke-5. Ning jerone dia sebutkan, di dalamnya dia sebutkan ini kitab ulamanya wafat tahun 199 Hijriah. Tapi kemudian naskahnya ada di cucunya yang hidup di abad ke-5, namanya sama, Toba-Toba kan, nama marga. Seperti Ogan semua namanya. Kalau di Medan tuh batu bara semua. Kalau yang gas semua. Nah ternyata begitu, jadi sudah, aduh kata saya dua tuh kan. Ada lagi kitab aneh namanya Tarikh Sambal. Kitab Tarikh Sambal dicetak, katanya ini kitab karya ulama Ba'lawi abad 10. Diteliti oleh ulama-ulama ahli tahqiq. Ini jangankan kitabnya, orangnya pun tidak ada, itu yang bernama Syekh Sumbul itu. Syekh Sumbul. Orangnya nggak ada. Jadi orang bernama Syekh Sumbul abad 10 itu nggak ada. Lalu ketika dikritik oleh ulama, Muhammad Al-Habsyi ini mengambil kitab yang dia yang dia ambil itu, yang namanya dirubah menjadi Sumbul itu, yaitu Tarikh Ibnu Hisan. Sebenarnya kitab itu adalah karangan Ibnu Hisan. Apa dia motifnya sampai mengganti nama? Motifnya sangat mudah untuk ditebak, untuk mempertahankan nasab. Kenapa? Karena di dalam manuskrip Ibnu Hisan tidak ada nama Ba'lawi. Kalau dia menggunakan nama Ibnu Hisan ditaruhin Ba'lawi, sementara orang lain nanti punya manuskrip yang sama, dia ketakutan, takut manuskripnya ada lagi yang punya di negara lain, maka akan ketahuan bohongnya. Maka sekalian saja nama pengarangnya diganti agar tidak terdeteksi. Astagfirullah. Karena kalau namanya Tarikh Ibnu Hisan, dia takut masih ada di belahan dunia lain manuskripnya orang yang megang. Nanti kalau misalnya sama-sama dicetak kok beda. Itu motif-motifnya. Maka dalam ilmu sejarah ada yang disebut kritisasi sumber.
Jadi setelah heuristik itu ada kritisasi sumber. Udah kitabnya numpuk, manuskrip numpuk, ini satu-satu diteliti. Masya Allah ya teman-teman ya, penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani ini sangat bagus sekali ya, sangat cerdas sekali. Dan bahwasanya apa yang dibacakan oleh Bapak Muhtar Al-Hamid tadi itu adalah kitab palsu ya teman-teman ya. Dengan PD-nya marah-marah di depan jamaah, mau ngasih shop terapi Kiai Imad. Lalu kemudian ternyata kitab tersebut adalah kitab palsu. Ya tujuannya apa ya kalau bukan untuk mempertahankan nasab mereka ini Ba'lawi ya teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Dengan begitu ya teman-teman ya, mereka ini ingin diakui bahwasanya mereka adalah cucu Nabi. Padahal mereka ini bukan zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka dari itu ya teman-teman ya, ini nasihat untuk kita semua buat kaum muslimin, jangan tertipu dengan yaitu pengakuan mereka. Di dalam tubuh kami ini mengalir darah suci, yaitu darah kakek kami, Rasulullah SAW. Ternyata mereka ini keturunan Ubaidillah ya, mentok di situ teman-teman. Jadi kakeknya itu bukan Rasulullah, tapi kakeknya adalah Ubaidillah. Nah itu baru benar. Nah maka dari itu ya tidak heran kalau mereka ini berceramah itu sangat jauh sekali dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mereka kalau berceramah itu dengan dongeng-dongeng khurafat. Lalu kemudian mereka ini selalu membanggakan nasab-nasab mereka, membanggakan datuk-datuknya. Datuk mereka adalah waliullah, bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, setelah itu mereka mendoktrin jamaah ya agar apa? Agar patuh dan taat kepada Habib-Habib. Nanti kalau yang nggak taat, nanti nggak dapat syafaat, ya, nanti kualat. Nah, itulah doktrin-doktrin mereka ini ya teman-teman. Jadi kesimpulannya ya teman-teman ya, kesimpulannya kita jangan percaya mereka lagi dan jangan diundang untuk ya berceramah. Ya apa yang bisa diambil ilmu dari mereka ya, yang hanya membanggakan golongan mereka. Tentunya itu tidak ada ilmu sama sekali yang bisa kita ambil. Berbeda teman-teman ya, para kiai, para ustadz yang mereka ini kalau menyampaikan dengan dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengajak umat kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada menyembah kuburan seperti oknum-oknum Habib ini ya. Jadi teman-teman ini jangan sampai diperbudak oleh oknum-oknum Habib ini ya teman-teman, karena mereka ini bukan zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.